Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita segala hal yang kita butuhkan untuk terlaksananya perkuliahan ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan menghaturkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode lelaran untuk menyelesaikan solusi persamaan linear atau SPL. Di sini metode lelarannya ada dua, yaitu metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel. Kita akan langsung ke pembahasannya. Untuk metode lelaran ini digunakan karena metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan ini menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi yang sebenarnya. Gagasan dari metode lelaran ini pada pencarian SPL ini supaya galat pembulatannya dapat diperkecil, ya, karena kita bisa meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin atau sesuai dengan batas galat yang diperbolehkan. Nah, jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya itu disebut sebagai metode langsung atau direct karena solusi SPL-nya diperoleh tanpa lelaran. Maka untuk metode lelaran ini atau metode iterasi disebut sebagai metode tidak langsung atau indirect atau metode iteratif. Nah, untuk persamaan dari SPL ini kita memperolehnya dari persamaan ini. Ya, di pertemuan pertama pada solusi persamaan lanjar atau SPL ini kita membahas bentuk dari matriks yang digunakan, ya, yaitu A11 ini berarti konstanta untuk baris pertama kolom pertama dikalikan dengan X. Kemudian ini adalah konstanta untuk baris pertama kolom kedua dan seterusnya. Yang kalau kita pisahkan akan menjadi matriks A dikali matriks X sama dengan B. Nah, bentuk persamaan ini akan kita gunakan untuk menemukan X1, X2, dan Xn. Nah, kita akan bahas ini untuk mendapatkan konvergensinya. Kita cek terlebih dahulu apakah persamaan ini bisa kita proses. Nah, konstanta 3 dimutlakkan, ya. Kemudian ini 1 dan min 1. 1 berarti dari X2 ini, min 1 dari min X3. Nah, nilai angka 3 ini dominannya besar dari konstanta X2 ditambah X3. Kemudian untuk yang X2 kita ambil dari persamaan yang kedua. Konstantanya 4 untuk X2. Ini juga besar dibandingkan dengan konstanta yang lainnya jika kita jumlahkan, ya. Nah, ini kan 2, kemudian ini 1. 2 tambah 1, 3, masih besar konstanta pada X2. Kemudian untuk X3, 8 mutlak, ini masih lebih besar dari min 1 mutlak ditambah dengan 5 mutlak. Maka ini dikatakan konvergen. Nah, untuk bentuk dari persamaannya kita akan coba pada persamaan yang kedua, ya. Kita akan langsung contohkan. Tentukan solusi SPL dari persamaan ini. 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7. Kemudian 4X kurang 8Y, persamaan yang pertama 4X, kita ambil konstanta X yang pertama, kemudian konstanta Y ini min 1 dan Z 1. Nah, ini kalau kita tambahkan masih lebih besar konstanta di X-nya. Kemudian untuk Y min 8, ya, kalau kita mutlakkan
dia juga lebih besar dari 4 ditambah 1 ya, 4 dari X, 1 dari Z. Kemudian untuk Z 5, ini besar dari min 2 ditambah dengan 1. Nah, maka ini akan konvergen, berarti akan ada akar X yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini. Nah, sebelum kita olah dengan metode lelaran, kita akan dapatkan dulu persamaan X-nya. Persamaan untuk X, Y, dan Z. Untuk X ya, berarti kita ambil dari 4X ini. 4X-nya kita keluarkan, maksudnya X-nya kita keluarkan, X sama dengan ya, 7 ditambah Y ya, 7 ditambah Y dikurang Z per 4. Nah, kita ubah persamaan yang pertama dengan mengambil X. Kemudian yang kedua, kita ambil Y. Berarti di sini kita akan kalikan dulu. 4X dikurang 8Y tambah Z sama dengan 21. Nah, ini kita kalikan dengan negatif dulu. Menjadi min 4X ditambah 8Y dikurang Z sama dengan 21, supaya Y-nya positif. Berarti Y-nya sama dengan 21 ditambah 4X ya, Z-nya pindah ke kanan, ditambah Z per 8. Nah, berikutnya untuk yang Z, kita ambil dari persamaan yang ketiga, min 2X ditambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Kita ambil 5Z-nya, Z sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Nah, ini akan kita gunakan pada penyelesaian metode lelaran, di mana di sini diberikan tebakan awal untuk X0-nya, untuk Y0 dan untuk Z0 sama dengan 1, 2, 2. Berarti pada lelaran pertama, lelaran 0, kita akan untuk iterasi 0, maka nilai X ya, kemudian nilai Y dan nilai Z. Di sini tebakan awalnya adalah 1, 2, dan 2. Untuk lelaran yang pertama, kita masukkan nilai X-nya ini 7 ditambah Y dikurang Z per 4. Nah, kita proses. 7 ditambah Y, Y-nya 2 dikurang Z, Z-nya 2 per 4. Nah, ini hasilnya adalah 1,75. Kemudian untuk Y, persamaannya adalah 21 ditambah 4X ditambah Z per 8. Nah, 21 ditambah 4 dikali X, X-nya 1 ditambah 2 per 8. Nah, hasilnya adalah 3,375. Berikutnya untuk Z, Z-nya 15 ditambah 2X dikurang Y
per 5 sama dengan 15 ditambah 2 dikali nilai X-nya adalah 1 dikurang Y-nya adalah 2 per 5. Nah, ini hasilnya adalah 3. Nah, begitupun lelaran yang kedua, kita gunakan lagi nilai yang didapatkan dari lelaran yang pertama. Ya. Lelaran yang kedua, berarti untuk yang X, kita ambil lagi 7 ditambah, ini Y yang kedua adalah 3,375 dikurang Z yang didapatkan yang baru adalah 3 per 4. Ya. Hasilnya adalah 1,84375. Kemudian untuk Y sama dengan 21 ditambah 4 dikali X-nya 1,75 ditambah Z-nya adalah 3 per 8. Hasilnya 3,875. Nah, untuk Z-nya 15 ditambah 2 dikali X. X-nya 1,75 dikurang Y-nya adalah 3,375 per 5. Nah, hasilnya di sini adalah 3,025. Nah, begitu seterusnya hingga kita dapatkan solusi sejatinya, yaitu 2, 4, dan 3. Kita akan proses pada Microsoft Excel. Nah, berikut ini sudah disediakan layar untuk penyelesaian SPL ini dengan nilai iterasi nolnya 1, 2, 2. Ya, kita masukkan untuk persamaan yang pertama sama dengan X-nya 7 buka kurung ya, 7 ditambah, nah ini 7 ditambah Y dikurang Z-nya ini tutup kurung dibagi dengan konstanta X 4. Kemudian untuk yang Y sama dengan Y ini buka kurung 21 ditambah 4 dikali nilai X-nya 1 ditambah Z-nya 2 tutup kurung dibagi dengan 8. Nah, 3,75. Lanjut dengan yang Z-nya 15 buka kurung 15 ditambah 2 dikali X, ini X dikurang Y ini tutup kurung dibagi dengan 5. Nah, hasilnya 3. Nah, ini sesuai dengan proses yang pertama tadi. Nah, ini bisa kita kopikan dengan cara menarik hingga didapatkan nilainya segini 2, 4, 3. Kita cari terus sampai hasilnya 2, 4, dan 3 sampai pas. Nah, di sini berarti hingga lelaran yang ke-16. Oh ya, ini kalau kita perbesar kolomnya masih nambah lagi. Tapi untuk nilai 4 dan 3-nya ini sudah pas. Oh ya, masih bertambah kalau kita perbesar. Nah, kita bisa cari sesuai ketelitian yang kita butuhkan. Oke, coba kita lanjutkan dulu
sampai 20. Nah, ini lebih dekat ya, sudah lebih teliti hingga lelaran 20 untuk metode lelaran Jacobi. Nah, berikutnya untuk metode lelaran Gauss-Seidel. Untuk Gauss-Seidel, kecepatan konvergensi pada lelaran Jacobi dipercepat ya dengan memasukkan nilai X yang baru didapatkan pada X yang pertama atau lelaran yang pertama. Kita langsung gunakan untuk diproses di lelaran yang aktif. Ya, yang 0 diberikan tebakan 1, 2, 2. Pada lelaran yang pertama, kita gunakan ya untuk pencarian nilai X. Rumus yang sama pada pencarian yang awal tadi. Untuk mencari nilai X, rumusnya 7 tambah Y kurang Z per 4. Nah, berarti 7 ditambah Y-nya 2 dikurang Z-nya 2 per 4. Ini hasilnya 1,75. Untuk Y, rumusnya 21 ditambah 4X ditambah Z per 8. Nah, maka X yang kita gunakan di sini langsung mengambil ke X yang sudah didapatkan sebelumnya, tapi bukan dari lelaran sebelumnya, langsung ya. Jika sudah ada X yang baru, langsung digunakan. 21 ditambah 4 dikali 1,75 ditambah Z per 8. Nah, hasilnya adalah 3,75. Untuk Z-nya, rumus Z adalah 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. Sama dengan 15 ditambah ini 2X ya, 2 dikali X 1,75 dikurang Y. Y yang baru didapatkan adalah 3,75. Nah, per 5. Nah, ini diproses, hasilnya adalah 2,950. Begitupun dengan iterasi yang kedua. Ya, iterasi yang kedua. Kita lanjutkan. Ini berarti 7 ditambah Y yang baru adalah 3,75 dikurang Z yang baru 2,950 per 4. Hasilnya adalah 1,95. Untuk Y sama dengan 21 ditambah 4 dikali X yang baru 1,95 ditambah Z. Z-nya masih 2,950 per 8. Ya, hasilnya 3,96875. Untuk Z yang baru 15 ditambah 2 dikali X 1,95 dikurang Y yang baru adalah 3,96875 per 5. Nah, hasilnya di sini adalah 2,986. Nah, kita gunakan pada Microsoft Excel. Nah, ini untuk metode lelaran Gauss-Seidel. Iterasi yang pertama,
sama dengan buka kurung 7 ditambah nilai Y dikurang dengan nilai Z. Tutup kurung dibagi 4. Nah, lanjut dengan yang Y sama dengan buka kurung 21 ditambah 4 dikali nilai X yang baru ini ya, ditambah Z masing mengambil nilai Z yang sebelumnya. 21 ditambah 4 dikali 4 dikali X, kemudian ditambah tambah Z, oke, dibagi 8. Dibagi 8. 3,75. Baik, untuk Z sama dengan buka kurung 15 ditambah 2 dikali nilai X. Berarti kita ambil nilai X ini dikurang Y. Kurang Y, ambil nilai Y yang baru. Tutup kurung dibagi dengan 5. Nah, ini persamaannya dari yang pertama ya. Nah, dan ini bisa kita copy paste sampai berapakah didapatkan 243-nya. Kalau tadi sampai 20, nah yang ini sampai lelaran 9. Kalau kita perbesar kolomnya, kita cek lagi sampai mana yang tidak berubah lagi walaupun ada penambahan kolom. Nah, di sini untuk lelaran yang ke-11 nilainya sudah tetap. Untuk lelaran yang Gauss-Seidel. Sementara kalau yang lelaran Jacobi tadi sampai iterasi ke 20 ya. Nah, sampai lelaran 20, sehingga dikatakan di sini metode lelaran Gauss-Seidel mempunyai konvergensi yang lebih cepat. Nah, baik, sekian materi untuk metode lelaran. Selanjutnya, selamat mengerjakan tugas dan dikumpulkan sesuai dengan prosedur. Penjelasan ini cukup sampai di sini, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.